Halo Sedaners, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah alur cerita film yang masih hangat banget kayak pantat ayam. Film ini baru dirilis beberapa hari yang lalu, dan film ini berjudul Squid Game. Film serial Korea ini akan mengisahkan sebuah permainan dengan hadiah yang cukup besar. Namun di sisi lain juga harus mempertaruhkan nyawa. Gimana kelanjutan filmnya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan beberapa orang anak yang sedang bermain. Permainan tersebut adalah permainan cumi-cumi, di mana penyerang harus menggambar cumi-cumi dan penjaga harus menjaganya. Kemudian kita diperlihatkan seorang yang berbicara dengan ibunya. Dia adalah Kyun. Kyun adalah seorang pengangguran kayak gue dulu, tapi sekarang enggak. Namun di sisi lain, dia juga mempunyai seorang anak. Dan Kyun sebelumnya bercerai dengan istrinya. Kehidupan Kyun layaknya seorang anak kecil yang selalu meminta uang kepada ibunya. Setelah ibunya pergi, Kyun mengambil kartu ATM milik ibunya. Kyun pun mencoba mengambil uang yang ada di ATM tersebut. Namun, keatasan di ATM tersebut telah diubah. Saat kesempatan terakhir, Kyun memasukkan tanggal lahir anaknya. Dan benar saja, hal tersebut berhasil. Kemudian kita diperlihatkan beberapa orang yang sedang bermain judi taruhan balap kuda. Ternyata si Kyun ini memiliki kebiasaan berjudi dengan temannya sejak sekolah. Namun taruhannya sempat kalah dan Kyun membeli lotre lagi untuk menebak taruhannya. Dan benar saja, di tempat kedua ini dia berhasil menebak juara pertama dan kedua. Ia pun sangat bahagia sebab hari tersebut adalah hari ulang tahun anaknya juga. Kemudian Kyun mengambil uang dari hasil kemenangan itu. Lalu ia mengabarkan ke anaknya kalau ia akan memberikan hadiah yang spesial untuk anaknya. Namun tiba-tiba ada seorang yang mengajarnya. Kyun pun berusaha menghindari dari kejaran orang tersebut. Dan ia menabrak seorang wanita. Ternyata Kyun memiliki hutang yang begitu banyak. Saat Kyun mengecek uangnya, ia teringat dengan wanita yang ditabraknya tadi. Yang ternyata uangnya telah diambil oleh wanita tersebut. Bos yang menagih hutang Kyun memberikan sebuah penawaran, yang dimana kalau bulan depan Kyun belum bisa membayarnya, maka organ tubuh Kyun akan diambil. Dengan keadaan terdesak, Kyun pun menandatangani perjanjian tersebut. Dengan sisa uang seadanya, dia memainkan permainan untuk memberikan kado anaknya. Namun usahanya tetap saja gagal, hingga ada seorang bocah yang menawarinya bantuan. Dan akhirnya Kyun mendapatkan hadiah yang diinginkannya. Dia pun sangat bahagia. Saat bertemu anaknya, Kyun merasa bersedih. Namun di sisi lain dia berusaha menghibur anaknya agar tetap bahagia. Dia pun memberikan kado yang didapatkannya tadi. Yang ternyata isi dari kotak tersebut adalah pistol korek api. Dan tentu saja hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Tidak ingin anaknya bersedih, Kyun memberikan janji pada anaknya bahwa di ulang tahun yang akan datang, dia akan memberikan hadiah yang istimewa. Keesokan harinya, saat Kyun ingin ke tempat judi, Kyun ketinggalan kereta. Dia pun berniat menunggu kereta berikutnya. Namun, seseorang mendatanginya dan menawarkan sebuah permainan. Jika Kyun berhasil, dia akan diberikan 100 juta won. Tanpa banyak omong, Kyun pun menyetujui permainan tersebut. Kyun diberikan pilihan untuk memilih salah satu warna. Dan kemudian permainan pun dimulai. Pada ronde pertama, Kyun mengalami kekalahan. Dan orang tersebut meminta 100.000 won kepada Kyun. Karena Kyun tidak memiliki uang, orang tersebut menampar Kyun sebagai bayarannya. Bagaimanapun, permainan pun terus berlanjut. Dan Kyun mengalami kekalahan demi kekalahan. Sampai kereta kedua pun tiba, mereka tetap melanjutkan permainannya. Dan masih sanksi yang sama, Kyun harus menerima tamparan di mukanya. Dan pada akhirnya Kyun pun memenangkan permainan untuk pertama kalinya. Karena terbawa emosi, dia pun bahagia dan ingin menampar orang tersebut. Namun Kyun lupa bahwa jika dia menang, maka imbalannya adalah 100.000 won. Orang tersebut memberikan Kyun 100.000 won. Dia juga memberikan identitasnya
Barangkali Kyun mau ikut permainan lagi. Kyun yang bahagia pergi membeli ikan ke pasar Curug untuk makanan nanti malam bersama ibunya. Di perjalanan pulang, dia memberikan sepotong ikan kepada anak kucing yang kelaparan. Di sini dapat disimpulkan bahwa Kyun memiliki hati yang baik pada hewan. Di rumahnya, ia memberikan setengah uang pada ibunya. Namun, ibunya Kyun sudah menduga bahwa uang tersebut adalah dari hasil berjudi. Ibu Kyun juga menjelaskan bahwa anaknya Kyun akan pergi ke Amerika bersama mantan istrinya. Ibu Kyun memohon agar anaknya diasuh oleh ibunya karena dia adalah harta terpenting di hidupnya. Saat hendak tidur, Kyun melihat foto anaknya di HP. Dia begitu menyayangi anaknya dan teringat dengan tanda pengenal yang diberikan seorang tadi pagi. Agar bisa mendapatkan hak asuh anaknya, kini dia menyetujui ikut permainan. Di sini dia dijemput oleh sebuah mobil dan orang yang menjemputnya juga berlagak aneh dengan memakai masker gas. Kyun dengan rasa curiga masuk ke dalam mobil tersebut dan benar saja, keluar obat bius di dalam mobil tersebut yang membuat Kyun pingsan. Saat terbangun, ia terkejut karena ia berpakaian layaknya narapidana di penjara. Dan di sana juga terlihat banyak sekali orang yang berpakaian sama sepertinya. Kyun pun beranjak pergi dari tempat tidurnya dan melihat keadaan sekitar. Dia menemui kakek tua yang sedang menghitung jumlah orang di sana. Namun tiba-tiba ada dua orang yang sedang berkelahi. Kyun pun mengenali wanita yang berkelahi tersebut. Dia yang mengambil uang miliknya di awal film tadi. Dan kini perkelahian pun semakin memanas. Namun tiba-tiba muncul beberapa orang bertopeng yang menjelaskan bahwa mereka akan mengikuti sebuah permainan dengan hadiah 45,6 miliar won. Hal itu pun tidak dipercaya oleh semua orang. Namun, orang tersebut memberikan data-data pemain di sana, di mana orang di sana sama-sama terlilit hutang yang tidak bisa dibayar. Kemudian orang tersebut menjelaskan bahwa setiap permainan harus menandatangani kontrak. Dan jika mereka sudah berpartisipasi, maka tidak boleh mengundurkan diri dan kini satu persatu mendatangani kontrak tersebut. Dan mereka juga dideteksi satu persatu wajah mereka. Di sini mereka memasuki ruangan yang begitu indah dan tanpa disadari bahwa tempat tersebut adalah awal dari mimpi buruk mereka. Kemudian mereka pun memasuki sebuah tanah lapang. Kyun pun bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Sang-woo. Namun Sang-woo mengabaikan pertanyaan dari Kyun. Mereka kemudian diperlihatkan sebuah boneka besar, di mana permainannya yaitu jika boneka tersebut menghitung, mereka harus berlari ke garis depan dengan waktu 5 menit. Dan mereka harus diam jika boneka tersebut berbalik. Salah seorang anak muda di sana meremehkan permainannya, dan permainan pun dimulai. Saat boneka menghitung, mereka pun perlahan berlari. Namun, seorang anak muda yang tadi bergerak yang mengakibatkan dia tereliminasi. Sebuah tembakan pun terdengar. Mereka yang kebingungan tetap melanjutkan permainan. Namun, saat temannya mengeceknya, benar saja keluar darah dari tubuhnya. Pria tersebut pun berlari dan dia juga ikut ditembak. Semua orang yang ada di tempat tersebut mulai panik. Mereka pun mulai berusaha kembali ke pintu mereka. Tapi tembakan demi tembakan melayang ke tubuh mereka masing-masing. Mayat demi mayat orang pun mulai berkelimpangan. Kini mereka semua sadar bahwa permainan tersebut bukanlah permainan biasa. Seorang kakek tua yang ditemui Kyun berusaha mengikuti jalannya permainan. Dan hal itu pun diikuti juga oleh semua orang. Perlahan demi perlahan mereka mulai berjalan. Namun masih ada saja peserta yang tertembak. Kini waktu mereka hanya tinggal 1 menit lagi sebelum permainan berakhir. Di sisi lain terlihat seorang yang memperhatikan mereka di sebuah ruangan. Dapat disimpulkan bahwa dia adalah dalang di balik semua permainan itu. Permainan pun terus berlanjut dan beberapa orang tertembak satu persatu. Waktu tinggal beberapa detik lagi, Kyun terpleset oleh salah satu mayat. Untungnya ada orang yang menyelamatkannya. Sebagian orang telah melewati garis dan Kyun berlari sekuat tenaga
karena waktu tinggal tersisa 30 detik lagi. Dan dia pun berhasil mencapai garis sebelum waktunya habis. Dan peserta yang belum mendapati garis harus tertembak karena waktu permainan telah berakhir.